Dari salah seorang subscriber bertanya, Mas Miko Wibowo nih, apakah berat emas berkurang bila digosok di batu uji? Nah, itulah salah satu pertanyaan dari 10 pertanyaan di episode Anda Bertanya Goldfather Menjawab yang ke-11. Ya, simak video berikutnya. Gudangemas.com, tambah sekeping lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, keluarga emas Indonesia dimanapun Anda berada. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Jumpa lagi dengan Goldfather di The Goldfather Channel, channel edukasi emas pertama di Indonesia. Goldfather doakan teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, sejahtera lahir dan batin, dan juga finansial. Oke. Buat teman-teman yang ingin bergabung di grup keluarga emas Indonesia, silakan WA ke nomor 0822 5854 0101 seperti yang ada di bawah ini. Oke ya. Gitu. Nah, sebelum Goldfather mulai, ada satu produk UKM yang akan Goldfather endorse secara gratis. Ingat ya, program endorse UKM masih terus berjalan di masa pandemi COVID ini, teman-teman. Jadi bagi sahabat yang baru mulai bisnisnya dan udah serius jualan melalui digital marketing, boleh hubungi nomor di bawah ini kalau mau di endorse oleh Goldfather secara gratis. Jangan disia-siakan kesempatan ini, guys ya. Dan kali ini ada rekan kita, sahabat emas kita dari Medan Cuts Coffee. Oh, ada cukur rambut juga ya. Ada cukur rambut sama kopi. Ya, ini jenisnya gula aren. Aren cream. Ya, yang spesial dari Medan Cuts Coffee ini pertama adalah menggunakan biji kopi pilihan dari Sumatera. Ya. Kedua, untuk gula arennya ini nggak beli, tapi mereka meracik sendiri. Ketiga, gabung sama cukur rambut sama kopi, jadi one stop service. Dan harganya bersaing dengan brand besar katanya ya. Untuk harga bisa dicek langsung di sosial medianya, guys ya. Oke, sekarang Goldfather cobain dulu kopi gula aren kesukaan Goldfather nih. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, enak ini guys. Aren cream ya, Medan Cuts and Coffee. Ini kalau nggak salah ada di daerah Tebet nih guys. Ya, mudah-mudahan Goldfather bisa syuting di sana ya. Enak. Yang satu lagi rasanya matcha. Oh ya, ada di belakangnya ada nih guys, ada tulisan hati yang dikuatkan, banyak rindu yang disimpan. Tanda kutip perantauan. Mantap. Seger nih guys. Kalau yang lagi nggak pengen ngopi, matcha ini bisa jadi pilihan juga buat nemenin kita ngemil atau nongkrong sama temen ya. Itu adalah tadi sahabat UKM Mas Goldfather. Ingat, UKM kuat, Indonesia hebat. Gudangemas.com, tambah sekeping lagi. Baik keluarga emas Indonesia, pertanyaan pertama ini di YouTube dari Mbak Raisa Az-Zahra. Ya, teman-teman kalau ingin bertanya, saran Goldfather bisa hubungi nomor WA yang tadi ya, WA keluarga emas Indonesia. Nanti dibahasnya di grup bisa. Jadi yang pinter bisa bareng-bareng. Mbak Raisa Az-Zahra bertanya, kalau beli rumah butuh emas berapa gram Pak? Soalnya saya lagi ngumpulin buat beli rumah. Maksudnya ngumpulin emas buat beli rumah. Oke, Mbak Raisa Az-Zahra, kalau buat beli rumah butuh emas berapa gram? Pertanyaan pertama yang harus kita ketahui adalah harga rumahnya berapa. Kemungkinan termasuk kita hitung juga biaya-biaya saat ingin memiliki rumah tersebut. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau sudah tahu harga rumahnya, target waktu kita berapa lama? Apakah 5 tahun, 10 tahun ngumpulinnya ya misalnya. Yang keempat, kalau kita ngumpulinnya 3 tahun atau 5 tahun lagi, kita hitung perkiraan kenaikan harga rumah per tahunnya berapa ke rumah yang mau kita beli. Misalnya 10% per tahun atau 15 atau 20%. Nah, ini perlu diperhitungkan. Yang kelima, supaya gampang yang merangkum semuanya, cukup kunjungi website gudangemas.com ya. Login, jangan lupa register, kemudian free gratis registernya. Kemudian klik menu kuis, nanti di bawah itu ada
simulasi keuangan berbasis emas. Nah, ini dia nih guys. Jadi Mbak Raisa di situ sudah ada simulasi perencanaan keuangan berbasis emas. Silakan klik di sini. Nah, kalau klik di situ nanti teman-teman diminta untuk mengisi tujuan investasinya buat apa. Ini buat beli rumah. Target waktu misal 5 tahun. Dan yang dibutuhkan harga rumahnya misalnya 500 juta. Tingkat biaya kenaikan per tahunnya berapa? 10%. Perkiraan jumlah dana di masa depan nanti dihitung otomatis sama rumus. Kemudian input harga buyback emas hari ini, harga buyback antam nanti langsung ketahuan. Target emas diperlukan berapa, kemudian target per bulannya berapa. Gitu Mbak Raisa, mudah ya. Sudah Goldfather fasilitasi dengan kalkulator emas ya yang ada di gudangmas.com. Mampir ya guys. Goldfather sangat berterima kasih kalau teman-teman mau subscribe, komen, dan juga like ya. Pertanyaan berikutnya, nah ini dia dari PES eFootball. The Goldfather, saya mau bertanya, tabungan emas sama investasi emas apakah sama? Dan kalau ingin berinvest untung mana? Kalau jawaban Goldfather, tabungan emas itu bagian dari pola investasi emas. Jadi investasi emas ini kan secara umum ya, polanya ada yang beli emas fisik langsung, ada juga yang tabungan emas digital ya misalnya. Nah itu pola-polanya. Ya, jadi tabungan emas bagian dari investasi emas gitu. Dan kalau ingin berinvest untung yang mana ya? Kalau bicara untung yang mana kan tadi tabungan emas sama investasi emas beda, bukan apple to apple, jadi nggak bisa dibandingkan untung mana ya. Tapi apakah beli emas fisik atau beli emas digital untung mana? Nah itu bisa kita bandingkan gitu ya Mas PES eFootball ya. Kalau kurang jelas bisa disimak video Goldfather tentang 5 tips investasi emas buat pemula. Ikuti aja langkah-langkahnya di situ ya, teman-teman. Next, nah ini Mas Abdul Rosyid, saya kena PHK. Gimana nih mengelola uang pesangon? Nah, teman-teman, buat Mas Abdul Rosyid dan juga sahabat Goldfather dimanapun Anda berada yang sedang kena musibah PHK, Goldfather turut prihatin. Goldfather doakan teman-teman bisa segera dapat penghasilan. Nah, Mas Abdul Rosyid terkait dengan mengelola uang pesangon, simpelnya dulu Goldfather saat resign ya, menyisihkan lebih kurang 1/4 dari pesangon itu buat bisnis ya, buat usaha, dengan catatan harus bisa menghasilkan seperti gaji kita saat kita kerja. Nah gitulah, jadi yang 3/4-nya itu ditabung, salah satunya dalam bentuk emas. Kita gunakan 1/4-nya buat usaha, harus bisa mencukupi pengeluaran kita sebulan sama seperti saat kita bekerja. Nah bagaimana cara lebih detailnya nanti insya Allah Goldfather bahas khusus terkait dengan mengelola uang pesangon buat teman-teman atau saudara-saudara yang kena PHK ya. Doain episodenya tentang mengelola uang pesangon bisa segera tayang ya guys. Oke gitu Mas Abdul Rosyid ya. Sementara nanti detailnya di episode lain. Next, nah Mas Miko Wiwo bertanya yang tadi nih, apakah berat emas berkurang bila digosok di batu uji? Nah mungkin Mas Miko habis nonton yang Goldfather habis gosok-gosok gitu ya. Jawabannya berkurang. Kalau digosok emasnya berkurang. Dari mana kita bisa tahu emasnya berkurang? Buktinya sebelum digosok kan di batu nggak ada apa-apa, hitam aja. Begitu habis digosok ada yang tertinggal kan di batu, betul nggak? Emasnya ya kan? Berarti ada emas yang berkurang. Itu kalau ditanya berkurang atau nggak, jawabannya berkurang. Tapi kemudian adalah pertanyaannya, material atau tidak? Nah ini dia, ini nggak material mas, sangat-sangat kecil sekali ya. Kalau ini material pasti udah dikumpulin tuh sama para penaksir, kumpulin emasnya. Tapi enggak, penaksir nggak ngumpulin begituan, itu cuma dibersihin biasa aja udah selesai gitu aja. Nah kemarin yang Goldfather timbang itu semuanya beratnya masih presisi, padahal itu ditimbang setelah digosok loh. Jadi Goldfather itu gosok-gosok dulu emas kecil-kecil, ada emas mini gold dan ewa gold itu, baru kemudian Goldfather timbang, masih sama 0,5 gram. Ini itu dia Mas Miko Wibowo ya. Jadi jawabannya berkurang namun tidak signifikan. Next, dari Mbak Putri Suryani. Kak mau nanya, kalau nukarin emas kecil-kecil itu jadi antam secara gratis, bisa ke toko emas atau harus ke distributornya langsung? Nah kalau ini terkait kebijakan pengelola brand emas kecil masing-masing ya. Emas mini atau mini gold, setahu Goldfather kalau dikumpulin bisa tukar ke emas antam melalui distributornya. Jadi hubungi distributor teman-teman masing-masing ya. Gitu Mbak Putri. Selanjutnya dari Niputu Meta Krisnayanti Bali. Mbak Putu bertanya,
lebih untung mana? Beli emas 0,1 gram sebanyak 10 keping atau beli langsung 1 gram? Ya, itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, jika ingin dijual, lebih untung jual yang 0,1 gram 10 keping tadi atau yang 1 gram 1 keping? Sip. Oke, pertanyaan pertama, untung mana? Beli 0,1 gram 10 keping atau 1 gram 1 keping? Simple ya, kita beli ini pakai asumsi kita beli di toko standar ya. Lebih murah beli yang 1 gram 1 keping. Karena kan kalau kita beli yang kecil-kecil, kita paham bahwa semakin kecil kepingan emas, harga per gramnya jadi semakin tinggi. Jadi kalau memang kita punya kemampuan untuk langsung membeli 1 gram 1 keping, beli aja yang 1 gram 1 keping ya. Itu dari Godfather. Nah, untuk pertanyaan kedua, lebih untung jual yang 0,1 gram 10 keping atau 1 gram 1 keping? Nah, kalau ini tergantung pada teknik menjualnya. Ya. Sekali lagi, teknik membeli dan menjual emas itu tidak serta-merta harus dikuasai orang yang profesinya pedagang emas saja. Investor emas juga harus paham sebenarnya teknik khusus membeli dan menjual emas. Kan aktivitas investor emas apa? Ada membeli, ada menjualnya. Nah, kalau dia punya teknik khusus, dia tahu nih teknik khusus membeli dan menjual emas, itu dia keuntungannya bisa maksimal. Simpelnya, teknik khusus dalam membeli dan menjual emas adalah beli dari orang yang mau jual dan jual kepada orang yang mau beli. Itu dia kuncinya. Ya, lebih detailnya ada di training bisnis emas bersama Godfather. Silakan komen di bawah ya. Yang ketujuh, Teh Lita Herlita, Jawa Barat. Teh Lita bertanya, GF, menurut GF lebih baik beli emas sekarang atau nanti tahun depan jika harga emasnya turun? Pertanyaannya, apakah ada yang bisa memastikan tahun depan harga emasnya turun? Paling kita cuma bisa prediksi. Saran Godfather sih, pendapat Godfather pribadi nih ya, kalau emang sudah punya dananya sekarang nih buat dialokasikan membeli emas, alokasikan aja ya. Tahun depan harga turun ya alhamdulillah kita beli lagi, tambah sekeping lagi ya. Gitu Teh, atur nuhun. Next, ke-8 dari Jawa Timur, Mbak Dina R. Pohan. Halo Mbak Dina, salam sejahtera untuk GF dan sukses selalu ya Godfather. Sama-sama, terima kasih Godfather. Saya ingin bertanya perihal risiko reseller emas antam maupun emas ukuran kecil. Secara emas tidak memiliki harga pasti setiap harinya, lalu bagaimana meminimalisir kerugian ketika menjadi reseller? Terima kasih Godfather. Mungkin maksudnya ketika harga turun nih ya, atau harga naik, ini jadi reseller emas jadi deg-degan ya, karena harganya fluktuatif. Gampang, ada teknik tetap untung walau harga emas turun ya, dan juga pada saat emas naik ya. Orang berpikir kalau emas naik udah pasti untung, belum tentu. Kalau pedagang emas belum tentu ya. Di sisi lain kalau harga emas turun pasti rugi, belum tentu. Kalau pedagang emas bisa ada teknik buat tetap untung. Pelajari tekniknya itu Mbak Dina ya, sepasang tuh teknik pertama, khusus teman-teman yang profesinya pedagang emas pemula nih, pemula. Ini teknik basic adalah tetap untung walau harga emas turun dan waspada saat harga emas naik. Jadi kalau harga emas turun kayak kemarin itu banyak yang panik selling, malam-malam langsung jual, takut harganya turun. Padahal mah tenang aja kalau udah tahu tekniknya mah ya nggak? Ya, kata kuncinya adalah stok awal hari sama dengan stok akhir hari. Itu aja buat teknik teman-teman yang pemula jadi pebisnis emas. Next, dari Muhammad Mumtaz Nur Zaman, Jawa Barat. Godfather, saya ingin bertanya sekaligus cross check karena banyak informasi dan pendapat yang bertebaran. Benarkah saat kita top up tabungan emas yang dilayani oleh seperti Pegadaian, Brankas Antam dan lain-lain, apakah uang yang telah di top up itu langsung diberikan emas fisiknya? Bagaimana sistem Godfather? Terima kasih Godfather. Sami-sami Kang Mumtaz Nur Zaman di Jawa Barat. Jadi teman-teman, terkait emas digital itu ya, Godfather bicara secara ketentuan ya. Semua tabungan emas digital secara ketentuan itu wajib di backup oleh emas fisik.
Jadi emas fisiknya itu ada, ini ketentuannya. Beda lagi kalau ada oknum yang masih nggak ada ya, itu di luar ketentuan. Godfather nggak tahu, tapi secara ketentuan diatur seperti itu. Jadi nabung emas digital itu bukan berarti emasnya nggak ada, ya. Apalagi kalau teman-teman tahu mekanismenya, ya itu wajib ada emas fisiknya. Kalau nggak ada emas fisiknya, dia nggak boleh jualan tabungan emas digital, gitu teman-teman ya. Itu singkatnya gitu aja deh. Gitu, Mas Mumtaz, baca ketentuannya di Peraturan Bapepti 2019. Next, nomor 10 dari Papua Barat. Waduh, Sorong nih. Kalau Father 2015 tuh ke Sorong ya. Father, gimana ya cara menekan biaya kirim emas gramasi kecil kalau ke Indonesia Timur? Mahal ongkir, harga update resmi nggak masuk kalau dibagi dengan biaya kirim. Mohon pencerahannya. Dari Mas Nurul Al-Ayas Rifai. Halo Mas Nurul, apa kabar? Dari Papua ya. Itu caranya antara lain kalau beli sekalian banyak. Jadi biaya kirimnya itu terbagi kepada kepingannya. Ya, ke Papua 75.000 atau 100.000. Kalau kita beli satu keping, maka komponen biaya kirim jadi masuk ke satu keping. Cuma kalau kita beli 10 keping, 1 gram 10 keping, maka komponen biaya kirim tadi terbagi ke 10 keping. Tapi masalahnya, saya cuma beli satu keping. Gimana nih caranya? Cara kedua, ajak teman-teman beli bareng-bareng. Ya, jadi kalau kita punya kemampuan satu keping, ajak teman-teman lain tuh, bisa 5 keping, 10 keping. Jadi biaya kirimnya dibagi berlima atau bersepuluh. Kan enak tuh. Ya, misalnya ke Papua biaya kirimnya 100.000. Ada 10 orang, kita cuma kena 10.000, enak gitu. Jadi begitu ya Mas Nurul Ayas Rifai dari Papua Barat. Itulah tadi teman-teman 10 pertanyaan di acara Anda Bertanya Godfather Menjawab episode yang ke-11, dan pemenangnya untuk kali ini adalah Mas Nurul Ayas Rifai dari Papua. Selamat ya, dapat baju Godfather, gudang emas atau Godfather nanti ya, dikirim. Nanti dihubungi oleh tim Godfather ya untuk alamat dan pengirimannya. Ya, gratis ongkirnya, tenang aja Mas. Demikian teman-teman, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di episode berikutnya. Jangan lupa subscribe channel Godfather. Stay calm and buy gold before it's too late. One family, 1 kilo for better Indonesia. Dah. Gudangemas.com. Tambah sekeping lagi.